Shalom Bapak Ibu yang sama dikasih Allah, bersua kembali pada hari ini, hari yang Allah telah anugerahkan bagi kita untuk kita bersama-sama beraktivitas. Kita rindu disapa sabdanya atas pemeliharannya sepanjang malam yang telah kita lewati. Mari siapkan diri kita untuk disapa sabda Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, hanya padamulah kami berpengharapan. Hanya padamulah kami naikkan syukur dan pujian. Dan hanya padamulah alamat syukur kami. Kami rindu disapa sabdamu, sehingga hidup ini bermakna dan hidup ini memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Kamis 25 November 2021. Bacaan kita dari Yehezkiel 30 ayat yang ke-20 sampai 26. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, Yehezkiel sendiri adalah salah satu korban dalam pembuangan itu. Ia dibawa pergi dari Yehuda sekitar tahun 579 selama penyerbuan pertama Babel. 10 tahun kemudian orang Babel kembali ke Yehuda dan menghancurkan kota Yerusalem. Jadi pesan-pesan Yehezkiel kepada orang Yahudi buangan merujuk pada tragedi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa depan. Salah satu dari kontribusi besar kitab Yehezkiel adalah doktrin tentang tanggung jawab pribadi. Orang Yahudi memiliki perasaan identitas kelompok yang kuat sehingga mereka sering menyembunyikan dosa pribadi mereka. Yehezkiel berkata bahwa mereka masing-masing akan bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri. Mereka harus berdiri di hadapan Allah dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, perikop bacaan kita pasal 30 ayat 20-26, Firaun merintih karena tangannya dipatahkan. Pasal ini adalah satu-satunya kumpulan dari nubuatan melawan Mesir tanpa pencantuman tanggal penulisannya. Kemungkinan besar pasal ini ditulis tidak lama setelah Januari 500 dalam sebelum Masehi. Namun demikian, hari keruntuhan Mesir yang sudah dekat patut diratapi dengan kata, aduh hari itu. Allah mendaftarkan kota-kota sekutu Mesir yang akan turut dimusnahkan. Seluruh tanah Arab berikut bangsa imigrasi asing atau tentara sewaan yang dipakai untuk Mesir, Israel, dan Babel. Libya, orang dan negeri yang bersekutu dengan Mesir. Kejatuhan Mesir dilukiskan dengan sangat terperinci. Kota-kota besar dibicarakan di dalam kelompoknya. Berikut dewa-dewa pujaan mereka. Kota On adalah kota yang termasyhur karena memiliki kuil matahari. Dan dari sanalah muncul nama Bet Shemesh, rumah matahari, dalam Yeremia 43 ayat 13. Dan nama Yunani
Heliopolis, kota matahari. Di Pi Beset disembah dewa Ubastet, yaitu dewa yang berkepala kucing, bandingkan ayat yang ke-17. Kekuasaan Mesir telah berakhir. Hal ini dikatakan di dalam nubuatan tahun 587 sebelum Masehi. Dilatar belakangi dengan peristiwa Nebukadnezar mengalahkan Firaun Khofra, yang digambarkan sebagai pematahan tangan Firaun atau melemahnya kekuasaannya. Kekalahan ini akan merembet dengan kekalahan lain yang keseluruhannya akan meruntuhkan kejayaan Mesir. Keseluruhan perikop ini memuat berita bahwa Tuhan akan mematahkan kekuasaan, kekuatan, dan tangan Firaun sebanyak 4 kali. Ayat 4, ayat 18, ayat 21, ayat 22. Tangan yang memegang tampuk pemerintahan dan tangan yang teracung mengangkat pedang adalah lambang kekuatan dan kekuasaan seseorang. Mesir di masa jayanya begitu congkak sehingga Allah perlu turun tangan untuk mematahkan kekuatannya. Tangannya tidak dibalut menjadi sembuh, tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Firaun merintih seperti orang yang mendapat luka berat. Bapak yang sama-sama Allah kasihi. Mungkin saat ini kita bukan penguasa di dalam sebuah kerajaan, tetapi yang pasti kita memiliki wewenang di dalam hidup kita sendiri, di keluarga, di kampus, di kantor, di gereja, di yayasan, atau dalam masyarakat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati ketika menggunakan otoritas kita. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Yesus Tuhan, syukur pujian kami naikkan padamu. Sabdamu datang menyapa kami, dan kiranya lewat sabdamu ini kami pun perlu memahami keberadaan kami, bahwa masing-masing kami diberi wewenang, diberi tanggung jawab. Oleh karena itu hikmat oleh pimpinan Roh Kudus kiranya menuntun membimbing kami, sehingga wewenang itu tidak kami salah gunakan, tetapi wewenang itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi sesama, kemuliaan bagi Allah. Kami sadari dan yakini bahwa kewenangan-kewenangan itu sumbernya daripada Tuhan. Karena itu kami pohonkan pula, Tuhan tuntun pimpin kami, perlengkapi kami sehingga wewenang-wewenang itu benar-benar mensejahterakan seluruh ciptaanmu dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami ada dan dalam situasi yang bagaimanapun. Inilah doa kami ya Allah, permohonan kami dan syukur kami. Dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu dengarlah renungan kita pada hari ini, Artos Kamis 25 November 2021, Yeskel 30 ayat 20-26. Firaun merintih karena tangannya dipatahkan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.